Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi presentase yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Air. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Nur Rahmasari, kedua saya sendiri, Riswida Ningsi, dan yang terakhir Revina Indra Cahyani. Berikut adalah pembahasan materi yang dibahas pada materi ini sebagai berikut. Yang pertama, siklus hidrologi. Pengertian. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Jadi untuk kepentingan penghuni alam ini, proses atau terjadinya sirkulasi hidrologi itu sendiri yang menyebabkan air akan selalu tersedia untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Air yang jatuh ke bumi sebelum kembali ke atmosfer atau ke laut diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Secara garis besar, proses aliran siklus hidrologi ini meliputi yang pertama, air dari permukaan laut menguap itu disebut evaporasi. Kedua, air dari tumbuh-tumbuhan juga menguap itu disebut transpirasi. Ketiga, peralihan secara horizontal dari uap air atau udara. Keempat, presipitasi atau hujan. Kelima, runoff, air langsung mengalir ke laut. Berikut skema siklus hidrologi. Jadi, penguapan dapat dikatakan sebagai awal dari sirkulasi hidrologi ini. Proses penguapan ini terjadi melalui energi matahari yang menimpa permukaan air, sehingga air akan menguap ke udara dalam bentuk uap gas yang kemudian berkumpul di atmosfer membentuk gumpalan-gumpalan awan. Karena 2/3 dari luas permukaan bumi terdiri dari lautan, maka bagian terbesar dari penguapan berasal dari lautan dan sisanya berasal dari danau, sungai, dan tumbuh-tumbuhan. Uap air dalam bentuk gas di atmosfer akan mengalami proses perubahan bentuk yang dikenal dengan kondensasi, yaitu dari gas ke cair membentuk butir-butir air atau salju yang dikenal dengan proses presipitasi atau hujan. Air yang jatuh ke bumi ini sebagian akan tinggal di daratan dan sebagian mengalir ke laut. Air yang di daratan sebagian akan tampak di permukaan tanah berupa danau, mata air, dan sungai, dan sebagian akan meresap ke dalam tanah membentuk air tanah. Masalah penggunaan sumber daya air. Agar mencapai penggunaan air yang optimal dalam jangka panjang, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dihadapi, antara lain, yang pertama mengenai bagaimana pengalokasian air yang tersedia di antara berbagai penggunaan atau sektor. Air dimanfaatkan oleh berbagai sektor ekonomi, antara lain rumah tangga, industri, dan infrastruktur. Pada negara agraris seperti Indonesia, sektor yang terbanyak menggunakan air adalah sektor pertanian. Penggunaan air untuk industri diantaranya sebagai bahan mentah, pendingin, penggelontor kotoran atau sisa-sisa industri. Penggunaan air untuk rumah tangga terdiri dari penggunaan untuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur menggunakan air untuk pembangkit tenaga listrik. Masalah yang terpenting ialah bagaimana mengalokasikan air ke berbagai sektor guna mendapatkan manfaat sosial yang optimal. Penggunaan air yang berlebihan cenderung terjadi pada sektor pertanian karena adanya faktor ekonomi, faktor fisik, dan faktor sosial. Di samping itu berkaitan dengan segi bangunan pengatur distribusi yang seringkali belum memadai. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pengalokasian air adalah dengan memegang prinsip nilai guna batas atau marginal value in use yang sama di antara banyak penggunaan. Yang kedua mengenai bagaimana mendistribusikan air di antara pemakai air. Masalah distribusi air di antara pemakai menyangkut penggunaan air di masing-masing sektor. Dari berbagai sektor itu perlu dipikirkan bagaimana cara mendistribusikannya.
agar selalu tersedia bagi masing-masing sektor dalam jumlah yang cukup dan kontinu. Penggunaan air di antara para pemakai diharapkan memberikan manfaat yang optimal dengan pedoman nilai guna batas di antara para pemakai harus sama. Yang ketiga, mengenai bagaimana mengalokasikan air di antara daerah yang berbeda. Pendistribusian di antara daerah-daerah yang berbeda adalah menyangkut bagaimana satu sumber air yang terdapat pada suatu daerah ke daerah-daerah sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masing-masing daerah yang perlu diketahui, terutama bagi daerah yang kering yang segera harus mendapatkan air dari daerah lainnya yang basah. Sehingga cara apa yang harus ditempuh, apakah dengan saluran pipa, saluran irigasi, sungai buatan, atau cara angkutan yang disebut suplisi. Juga perlu dipikirkan bagaimana prioritas dalam pendistribusian air tersebut, apakah prioritas untuk keperluan perkotaan, industri, atau bahkan pertanian. Yang keempat, mengenai bagaimana mendistribusikan air di antara waktu. Masalah distribusi air di antara waktu menyangkut bagaimana menjaga kapasitas air yang tersedia, agar dalam jangka waktu tertentu selalu dapat memenuhi permintaan, terutama yang menyangkut kapasitas penyediaan air bersih untuk perkotaan yang diukur dalam satuan waktu. Untuk itu, perlu memelihara sumber-sumber penyediaan air dengan maksud untuk dapat menjaga tersedianya air secara tetap di masa-masa yang akan datang. Yang kelima, mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan atau siapa pengelola sumber daya air itu. Yang menjadi pengelola air itu sendiri adalah pemerintah. Mengingat air adalah barang yang dibutuhkan oleh setiap orang, maka aspek keadilan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Masalah pendistribusian sumber daya air. Di dalam menentukan distribusi air, ada beberapa pedoman. Satu di antaranya adalah prinsip nilai guna batas yang sama bagi setiap penggunaan, atau biasa disebut dengan equi-marginal value in use. Prinsip ini menghendaki agar sumber daya air dialokasikan secara efisien. Atas dasar equi-marginal value in use, yaitu penggunaan air pada pemakaian satuan yang terakhir, harus memberikan nilai guna batas atau marginal value yang untuk masing-masing penggunaan. Dalam gambar 9.2, efisiensi akan tercapai pada perpotongan antara MVU1 untuk irigasi dan MVU2 untuk industri dengan jumlah penggunaan air sebesar OW untuk sektor irigasi dan O aksen W untuk sektor industri dengan nilai batas setinggi MU. Jumlah air seluruhnya adalah OO aksen. Apabila penggunaan air untuk irigasi sebanyak OW aksen dan untuk industri sebanyak O aksen W aksen, maka MU di sektor irigasi setinggi BW aksen lebih rendah daripada MU di sektor industri setinggi AW aksen. Keadaan seperti ini akan mendorong pengalokasian air ke sektor industri lebih banyak lagi dan mengurangi pengalokasian air di sektor pertanian sampai pada distribusi air yang paling efisien tercapai, yaitu pada OW untuk irigasi dan O aksen W untuk sektor industri. Dalam penggunaan yang komplementer, misalkan antara penggunaan air untuk tenaga pembangkit listrik atau PLTA dan penggunaan air untuk irigasi, keduanya secara bersama-sama bersaing atau bersifat komplementer dalam penggunaan air untuk keperluan irigasi. Dalam hubungannya dengan prinsip nilai guna batas yang sama di antara berbagai penggunaan, maka dalam hal ini, MVU dari kelompok pemakai yang komplementer harus dijumlahkan dulu untuk membentuk suatu marginal value in use gabungan atau MVUJ untuk dibandingkan dengan MVU dari penggunaan yang bersaing. Jadi, dengan contoh penggunaan di atas, maka prinsip nilai guna batas yang sama di antara penggunaan akan dicapai bila mana MVUJ PLTA bersama-sama dengan industri akan sama dengan MVU irigasi. Atau kalau kita masukkan unsur biaya dalam analisa kita, maka jumlah MVU komplementer akan sama dengan biaya marginal atau MC. Atau dalam artian MVUJ sama dengan MVUI sama dengan MC. Dalam gambar 9.2, efisiensi akan tercapai pada perpotongan antara MVU1 untuk irigasi dan MVU2 untuk industri dengan jumlah penggunaan air sebesar OW untuk sektor irigasi dan O aksen W untuk sektor industri dengan nilai batas setinggi MU. Jumlah air seluruhnya adalah OO aksen. Apabila penggunaan air untuk irigasi sebanyak OW aksen dan untuk industri sebanyak O aksen W aksen,
maka MU di sektor irigasi setinggi BW aksen lebih rendah daripada MU di sektor industri setinggi AW aksen. Keadaan seperti ini akan mendorong pengalokasian air ke sektor industri lebih banyak lagi dan mengurangi pengalokasian air di sektor pertanian sampai pada distribusi air yang paling efisien tercapai, yaitu pada OW untuk irigasi dan O aksen W untuk sektor industri. Dalam penggunaan yang komplementer, misalkan antara penggunaan air untuk tenaga pembangkit listrik atau PLTA dan penggunaan air untuk irigasi, keduanya secara bersama-sama bersaing atau bersifat komplementer dalam penggunaan air untuk keperluan irigasi. Dalam hubungannya dengan prinsip nilai guna batas yang sama di antara berbagai penggunaan, maka dalam hal ini, MVU dari kelompok pemakai yang komplementer harus dijumlahkan dulu untuk membentuk suatu marginal value in use gabungan atau MVUJ untuk dibandingkan dengan MVU dari penggunaan yang bersaing. Jadi, dengan contoh penggunaan di atas, maka prinsip nilai guna batas yang sama di antara penggunaan akan dicapai bila mana MVUJ PLTA bersama-sama dengan industri akan sama dengan MVU irigasi. Atau kalau kita masukkan unsur biaya dalam analisa kita, maka jumlah MVU komplementer akan sama dengan biaya marginal atau MC. Atau dalam artian MVUJ sama dengan MVUI sama dengan MC. Pembentukan MVUJ dalam gram. Penentuan harga air. Harga air selalu sama untuk semua macam penggunaan ataupun pemakaian, yaitu bila pendistribusiannya dikaitkan dengan prinsip marginal value in use. Perbedaan harga air hanya akan terjadi karena adanya perbedaan dari segi biaya yang harus dibebankan atau ditanggung oleh konsumen. Sehingga penentuan harga akan berbeda karena adanya perbedaan biaya marginal. Berdasarkan Hopkinson, harga produksi air diadakan pembagian biaya yang menurutnya bervariasi pada 3 dimensi, yaitu biaya kapasitas, biaya langganan, dan biaya penyerahan. Adapun maksud dari penggolongan jenis biaya tersebut berkenaan dengan penentuan tarif yang berbeda di antara para pemakai atau sehubungan dengan penentuan multipart tarif. Multipart tarif terdiri atas pungutan tetap dan pungutan variabel. Pungutan tetap adalah sejumlah pembayaran yang tetap dan berlaku untuk semua pemakai air, sedangkan pungutan variabel adalah jumlah pembayaran yang berbeda-beda yang dikenakan pada masing-masing kelompok pemakai air. Dengan multipart tarif ini, para langganan tidak akan dikenakan jumlah pembayaran yang sama. Manfaat penggolongan ini yakni biaya marginal dari setiap dimensi biaya dapat ditetapkan sebagai biaya untuk menambah langganan dengan kapasitas dan pengiriman yang tetap. Biaya untuk menambah satu satuan pengiriman dengan langganan dan kapasitas tetap. Untuk penentuan harga air ada 2 cara, yaitu atas dasar marginal cost pricing dan atas dasar average cost pricing. Studi kasus perkiraan kebutuhan air di daerah pengaliran sungai atau DPS Kali Progo. Karena dipicunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara regional maupun regional, maka masing-masing daerah akan berusaha mengarahkan segala potensi alam yang dimilikinya. Begitupun daerah Progo Hulu yang memiliki usaha untuk mengembangkan potensi alam yang mereka miliki. Namun, hal ini diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan akan air di daerah tersebut dan dikhawatirkan akan mengganggu penyediaan air bagi daerah Progo Tengah dan Progo Hilir yang sudah lebih dulu berkembang. Kalau demikian, apakah daerah Progo Hulu sebaiknya tidak perlu dikembangkan? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah perlu adanya suatu perencanaan terpadu atau perencanaan regional untuk seluruh DPS Kali Progo. Perlunya perkiraan mengenai kebutuhan akan air di seluruh DPS Kali Progo yang nantinya dapat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan air di daerah pengairan sungai tersebut. Dengan mengetahui angka-angka tersebut, maka pengelola sumber daya air diharapkan dapat menyusun perencanaan pengembangan sumber daya itu secara lebih terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan masalah untuk sampai pada perkiraan berapa besar
kebutuhan akan air di DTS Kali Progo pada setiap tahun dan kemudian memproyeksikannya untuk tahun 2000, maka penelitian dipusatkan pada setiap daerah tingkat 2. Langkah ini ditempuh atas dasar pertimbangan bahwa data dan informasi dapat lebih mudah diperoleh pada tingkat administratif tersebut. Selanjutnya, perekonomian di setiap daerah tingkat 2 dikelompokkan menjadi 6 sektor kegiatan utama atas dasar kebutuhan akan air, yaitu sektor pertanian, yakni perikanan dan peternakan, sektor perdagangan, yakni bank dan transport, sektor pendidikan, yakni kesehatan dan agama, sektor pariwisata dan rekreasi, sektor industri, yakni energi dan pertambangan, dan sektor rumah tangga. Dengan menggunakan data kebutuhan standar akan air bagi setiap jenis kegiatan, maka dapatlah diperoleh proyeksi kebutuhan akan air di masing-masing sektor dan masing-masing daerah tingkat 2 untuk seluruh daerah pengairan Sungai Kali Progo. Kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan atas dasar data atau informasi yang diperoleh oleh tim peneliti, maka dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, laju pertumbuhan kebutuhan air. Kedua, urutan sektor yang membutuhkan air paling banyak. Ketiga, daerah yang memerlukan air yang paling banyak. Itulah tadi hasil pemaparan materi presentase dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. And thanks a lot for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.